Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Daviani. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan materi semester 1 yang sudah dibahas. Adapun materi yang akan dibahas, what is grammar, the capital letter, nouns, pronouns, adjective, determiners, verb, and tenses. What is grammar? Here's an old children's rhyme about the 8 parts of speech of English grammar. It gives you an idea of what grammar is about. Read and remember. Grammar adalah struktur penyusun kalimat. The capital letter. The capital letter is also called a big letter or uppercase letter or sometimes just a capital. The capital letter disebut juga dengan huruf besar atau terkadang menyebutnya huruf kapital. Yang selalu menggunakan huruf besar di depan adalah nama orang, tempat tertentu, dan nama bulan. Nouns. Common nouns. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animals, places, or things. These are words for people, they are common nouns. Common nouns dibagi menjadi kata benda umum dan kata benda khusus. Proper nouns. Proper nouns are names for particular people, places, or things. They always begin with a capital letter. Proper nouns adalah nama untuk orang, tempat, atau hal-hal tertentu yang menggunakan huruf kapital. Singular nouns. Nouns can be singular or plural. When you are talking about one person, animal, places, or thing, use a singular nouns. Singular nouns berbicara tentang satu orang, hewan, atau benda yang menggunakan kata tunggal. Plural nouns. When you are talking about two or more people, animals, places, or things, use plural nouns. Plural nouns berbicara tentang dua orang atau lebih, binatang, tempat, atau benda yang menggunakan kata jamak. Collective nouns. Collective nouns are words for groups of people, animals, or things. Collective nouns adalah kata-kata untuk sekelompok orang, binatang, atau benda tertentu. Masculine and feminine nouns. Masculine nouns are words for men and boys and male animals. Feminine nouns are words for women and girls and female animals. Masculine nouns adalah kata untuk pria, anak laki-laki, dan hewan jantan. Feminine nouns adalah kata untuk wanita, anak perempuan, dan hewan betina. Pronouns. Personal pronouns. The words I, you, he, she, it, we, and they are called personal pronouns. They take the place of nouns and are used as the subject of the verb in a sentence. Personal pronouns digunakan untuk kata-kata aku, kamu, dia, itu, dan mereka. Interrogative pronouns. The words who, whom, whose, what, and which are called interrogative pronouns. These pronouns are used to ask questions. Interrogative pronouns digunakan sebagai kalimat tanya. Reflex pronouns. The word myself, yourself, himself, herself, ourself, itself, yourself, and themselves are called reflex pronouns. They refer to the person or animal that is the subject of the verb.
Reflexive pronouns yaitu mereka menunjuk pada orang atau hewan yang menjadi subjek kata kerja. Demonstrative pronouns. The word this, that, and those are called demonstrative pronouns. They are showing words. Adjective. An adjective is a descriptive word. It tells you more about a noun. An adjective usually appears before the noun it describes. Sometimes too, the adjective appears after the noun later in the sentence. Adjektif adalah kata keterangan. Ini memberitahu Anda lebih banyak tentang sebuah kata-kata benda. Kata sifat biasanya muncul sebelum kata benda, itu menggambarkan. Namun, terkadang kata sifat muncul setelah kata benda, kemudian dalam kalimat. Adjective have adjective endings. Adjective have different endings. Adjective endings adalah kata sifat memiliki akhiran yang berbeda. Kinds of adjective. There are different kinds of adjective. Some adjectives describe the qualities of nouns. Kinds of adjective menerangkan berbagai jenis kata sifat. Beberapa kata sifat menggambarkan kualitas kata benda. Comparison of adjective. When you are compared to a people or thing, use the comparative form of the adjective. Comparison of adjective digunakan untuk membandingkan dua orang atau lebih. Determiners. Determiners are words such as this, those, my, their, which. They are special adjectives that are used before nouns. Determiners adalah kata-kata seperti ini, itu, saya, mereka, yang. Mereka adalah kata sifat khusus yang digunakan sebelum kata benda. The article. The words a, an, and the belong to this group of words called determiners. The articles dapat menggunakan dengan kata benda tunggal untuk membicarakan apa saja satu orang atau benda. Demonstrative determiners. The words this, that, this, and those are determiners. They are used to tell which thing or person you mean. Demonstrative determiners digunakan untuk memberitahu hal atau orang yang mana yang Anda maksud. Interrogative determiners use the word what, which, and whose before nouns to ask about people or thing. Interrogative determiners digunakan untuk bertanya tentang orang atau benda. Possessive determiners. The words my, your, his, her, its, our, their are called possessive determiners or possessive adjective. Use this word before nouns to say who something belongs to. Possessive determiners digunakan untuk kata-kata sebelum kata benda untuk mengatakan siapa sesuatu milik. Maksudnya untuk mengatakan itu milik siapa. Verb and tenses. Most verbs are action words. They tell you what people, animals, or things are doing. 1. The simple present tense, yaitu digunakan untuk menyatakan kebiasaan kegiatan yang akan dilakukan. Is, I'm, and are. Am, is, and are yaitu sebagian besar kata kerja berakhiran dengan ed. Kata kerja ini disebut kata kerja yang beraturan. The present progressive tense, atau bisa disebut juga
continuous tense. The present continuous tense. Untuk berbicara tentang tindakan di masa sekarang atau hal-hal yang masih berlangsung pada atau terjadi sekarang. Has and have. Has digunakan untuk menyatakan apa yang dialami orang, dan sedangkan have digunakan untuk mengetahui kepunyaan atau kepemilikan. Has untuk kata tunggal dan have untuk kata jamak. The present perfect tense digunakan untuk mengatakan kejadian masa lalu. The simple past tense menyatakan kejadian yang lampau atau yang sudah terjadi di masa lalu. Was and were. Was adalah bentuk lampau sederhana dari am and is. Gunakan dengan kata ganti saya, dia, dan itu, dan dengan kata benda tunggal. Were adalah bentuk lampau sederhana dari are. Gunakan dengan kata ganti kamu, kami, dan mereka, dan dengan kata jamak. The past progressive tense digunakan untuk berbicara tentang tindakan yang sedang terjadi pada saat tertentu di masa lalu. Terima kasih. Sekian penyampaian pembahasan materi semester 1 dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.